Pemerintah menyiapkan 8 program akselerasi pembangunan ekonomi 2025 yang akan mulai dijalankan pada September 2025. Dijelaskan langsung oleh Erlangga, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, 8 program antara lain, program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun, memperluas intensif pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Ada juga program bantuan pangan dengan menyalurkan beras 10 kg untuk 2 bulan ke depan. Disiapkan juga program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja yang bukan penerima upah. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan manfaat layanan tambahan dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau Cash for Work Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ada juga program deregulasi implementasi PR 28 2025. Dan yang terakhir, pemerintah akan memulai pilot project sebagai pengembangan ekosistem gig ekonomi. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Yusuf R. Manilet selaku Ekonom Kor. Kita langsung sapa. Selamat siang, Mas Yusuf. Assalamualaikum, apa kabar di sana, Mas? Selamat siang, Waalaikumsalam Mas Andrew. Kabar baik. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang 8 program paket stimulus yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah ya untuk mendongkrak ekonomi kita. Kalau dari Mas Yusuf sendiri, bagaimana tanggapannya melihat program dari pemerintah ini? Ada 8 program stimulus ekonomi. Iya, jadi untuk 8 program akselerasi ya terutama di tahun ini memang relatif komprehensif dan lebih luas ya. Apalagi jika dikomparasikan dengan program yang serupa atau stimulus yang serupa yang juga pernah disalurkan pemerintah di semester pertama tahun ini. Dan menurut kami memang program akselerasi di sisa bulan tahun ini menjadi penting, terutama kalau kita mengukur dari kondisi perekonomian di beberapa bulan terakhir yang dorongan untuk konsumsi ataupun aktivitas geliat ekonomi itu tidak setinggi dibandingkan kondisi di semester pertama, ya terutama di kuartal kedua dan pertama yang memang ada faktor seasonal seperti lebaran ketika itu dan libur di beberapa tanggal. Jadi menurut kami 8 program ini adalah salah satu bentuk ya upaya pemerintah dalam menstimulasi perekonomian yang disadari itu setengah melambat saat ini, sehingga intervensi dari pemerintah dibutuhkan untuk setidaknya mengejar ataupun meningkatkan kembali aktivitas ataupun geliat perekonomian terutama di semester kedua. Di balik beberapa program yang disampaikan, terutama 8 program di tahun ini, memang ada perubahan ataupun cakupan yang lebih luas dibandingkan program sebelumnya. Nah, hanya saja ada juga beberapa program yang menurut kami masih perlu dipertanyakan gitu ya, terutama bagaimana transmisi program tersebut untuk katakanlah mendongkrak daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang. Seperti misalnya saya ambil contoh, salah satu insentif yang dimasukkan ke dalam 8 program di tahun ini adalah perluasan PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi secara konsep kan insentif ini diperuntukkan bagi pekerja yang nanti gaji ataupun upah dari pekerja yang ditanggung pajaknya oleh pemerintah itu nanti tidak dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja itu bekerja gitu. Jadi nantinya pajak dari perusahaan atau karyawan tersebut ditanggung oleh pemerintah. Nah, hanya saja kan kita belum tahu bagaimana mekanisme pengembalian dana ataupun uang atau upah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan untuk pajak si pekerja ini gitu. Karena kan seharusnya idealnya ketika misalnya pajaknya itu tidak dibayarkan, upah atau gaji itu kemudian dikembalikan ke para pekerja sehingga nantinya uang tambahan ini digunakan untuk membelikan berbagai
barang dan jasa yang memang biasa dilakukan. Nah, ini yang menurut kami masih menimbulkan tanda tanya, terutama kalau misalnya program tersebut ingin ditujukan untuk mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Lalu kita juga melihat masalah program magang. Saya kira ini program yang cukup perlu diapresiasi, tetapi kita nanti perlu menunggu gitu ya, apakah program magang ini diperuntukkan atau ditujukan ke sektor swasta juga. Karena kalau misalnya program magang ini hanya diperuntukkan untuk sektor-sektor pemerintahan, tentu cakupannya menjadi lebih sedikit. Padahal kalau kita lihat secara proporsi, jumlah pekerja saat ini untuk sektor swasta itu relatif lebih banyak dibandingkan sektor pemerintahan. Sehingga kalau misalnya hanya dibatasi untuk sektor pemerintahan, saya pikir efektivitas atau optimalitas dari program magang ini menjadi lebih kurang optimal. Jadi kalau kami tentu melihat ini merupakan inisiatif pemerintah, terutama dalam tadi ya, berupaya mendorong perekonomian terutama di semester kedua, dan tadi kita juga sudah singgung cakupannya juga relatif lebih banyak, lebih luas dibandingkan stimulus yang pernah disalurkan pemerintah di semester pertama. Hanya saja ada catatan-catatan khusus yang kemudian perlu kita tunggu dan tentu perlu dijelaskan ataupun dielaborasi oleh pemerintah agar program ini memang nantinya bisa menjawab tantangan untuk mendongkrak perekonomian terutama di semester kedua di tahun ini. Oke, baik. Ada 8 program dan tadi Mas Yusuf meng-highlight beberapa program yang saya mau bahas dan dalami satu persatu adalah program magang lulusan perguruan tinggi yang tadi sempat dibahas, di mana mahasiswa yang baru saja lulus begitu ya dalam jangka waktu baru hingga 1 tahun bisa mendapatkan upah setara UMP daerahnya. Ini luar biasa sekali ya, tapi yang perlu jadi catatan ini apakah di semua perusahaan swasta atau hanya di BUMN saja? Nah, kalau misalnya di swasta juga, ini hitung-hitungannya baiknya seperti apa ya, agar ya dari pihak swasta pun juga tidak merugi. Dan ketika dari BUMN pun ini apakah uangnya dari APBD-kah atau APBN? Sehingga ya pemerintah juga harus merinci lagi atau merekalibrasi program-program besar ya untuk menyuntikkan dana ke program sarjana-sarjana muda kita, Mas Yusuf. Ya, jadi memang program magang ini dibayar tentu atas dasar bahwa selama ini kan ada beberapa program internship yang akhirnya tidak membayarkan ya, tidak memberikan upah ke peserta dari program magang tersebut, dan ini relatif tidak sesuai dengan ketentuan, terutama ketentuan regulasi maupun ketentuan internasional, di mana seharusnya atau idealnya peserta magang itu mendapatkan upah yang nantinya mereka gunakan gitu ya untuk berbagai aktivitas dari dan menuju tempat mereka magang. Jadi meng-highlight bahwa peserta magang itu kemudian harus mendapatkan upah dan lebih detail ya, ada upah minimum provinsi, ini merupakan satu statement yang cukup baik, terutama kalau kita bicara konteks tadi ya, mengakomodasi isu-isu yang selama ini memang relatif terlupakan. Artinya isu mengenai magang yang tidak terbayarkan itu kan seringkali memang tidak dimasukkan ke dalam berbagai diskusi. Jadi menurut kami itu satu capaian. Nah, hanya saja memang betul ini masih menimbulkan pertanyaan seberapa besar kemudian magang ini akan terserap terutama di sektor swasta. Kalau idealnya tentu sektor swasta yang magang itu nantinya juga akan diikutkan misalnya dalam program lain, misalnya dari kebijakan insentif pajak yang nantinya ketika misalnya swasta menyerap peserta magang itu nantinya akan juga ikut mendapatkan insentif pajak tertentu. Nah, dan begitu pula dengan BUMN ataupun BUMD ya, dan itu menurut kami penting untuk didetailkan. Jadi dugaan kami memang akan ada regulasi turunan yang lebih teknis yang mengatur bagaimana
cara kerja dari program magang lulusan perguruan tinggi ini. Tetapi betul bahwa ketika misalnya kita mendorong swasta untuk ikut, ya tentu swasta tentu harus ada semacam insentifnya juga gitu ya. Salah satunya dalam bentuk menurut kami insentif pajak. Nah, sementara untuk di sektor pemerintahan itu juga memang harus disesuaikan sesuai dengan kemampuan dari pemerintah daerah misalnya. Jadi ini yang perlu dikoordinasikan sekali lagi antara pemerintah pusat dan daerah untuk program magang dan lulusan perguruan tinggi negeri. Baik, jadi harus ada satu frekuensi yang sama antara pemerintah pusat dan daerah ya, sehingga Ya. aturan-aturan turunannya juga harus lebih jelas lagi, detail lagi, dan tidak ada miskom di sana, sehingga penyuntikan dana hingga penyalurannya juga bisa lebih transparan dan bisa lebih terbuka bagi masyarakat kita. Baik, Mas Yusuf, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Mas. Oke. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Yusuf Ermanilet selaku Ekonom KOR. Mas Yusuf melanjutkan diskusi kita tentang 8 program stimulus ekonomi untuk mendongkrak perekonomian kita di tanah air ya. Tadi sebelumnya kita membahas tentang program magang lulusan perguruan tinggi yang mana adik-adik kita lulusan baru mendapatkan upah setara UMP di daerahnya. Ini juga menjadi angin segar ya bagi adik-adik kita dan semoga juga bisa menjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan tapi di satu sisi apakah juga akan menciptakan lapangan pekerjaan program ini, Mas? Atau hanya mengisi posisi yang kosong? Iya, kalau menurut kami memang ini tujuan dari program magang itu lebih kepada memberikan pengalaman gitu ya bagi adik-adik fresh graduate untuk bisa masuk ke pasar kerja setelah program magang itu selesai. Karena kan selama ini salah satu tantangan dari angkatan kerja kita adalah tidak siapnya mereka karena mereka belum punya pengalaman untuk bekerja gitu ya, untuk masuk ke satu sektor. Jadi dengan adanya program ini harapannya ini bisa luas ke berbagai sektor dan adik-adik fresh graduate nantinya punya pengalaman yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai pekerja full time. Jadi tadi ini sebenarnya masalah klasik ya, di mana para yang pencari kerja ini kan kerap kali mengeluhkan gitu ya, kurikulum ataupun kesiapan dari angkatan kerja itu tidak sesuai dengan apa yang mereka cari. Makanya menurut kami program ini mencoba ya menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan pengalaman. Jadi kalau misalnya pengalamannya sudah ada, ini nanti bisa jadi mereka bisa kemudian bekerja di tempat yang lain pada posisi yang sama atau ada naik tingkat gitu ya, misalnya adik-adik yang tadinya intern ketika misalnya dia bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan baik, bisa jadi juga kemudian ditarik menjadi pegawai tetap gitu. Tapi itu kondisi idealnya. Untuk kemudian bisa sampai ke sana kan pemerintah juga harus menciptakan ekosistem ekonomi yang baik gitu ya. Artinya ketika perekonomiannya sedang baik, itu kan juga akan menstimulasi industri ataupun lapangan usaha untuk mau berekspansi. Ketika mereka mau berekspansi, maka mereka membutuhkan tenaga kerja baru. Ketika mereka membutuhkan tenaga kerja baru, ini sudah ada nih dari sisi supply-nya ya, gitu ya, penawarannya untuk masuk ke tenaga kerja baru yang ditawarkan. Jadi pemerintah pun masih punya pekerjaan rumah ya dalam konteks tadi menyiapkan ekosistem yang bagus untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan mendorong agar para industri ataupun lapangan usaha itu mau menambah kapasitas produksi mereka, sehingga harapannya penambahan kapasitas produksi itu juga bisa berkorelasi positif terhadap serapan pekerja, dalam arti mereka yang juga tadinya magang bisa diangkat dari jadi pegawai tetap misalnya.
Oke. Saya mau masuk ke arah sana, menyiapkan ekosistem yang baik dengan menciptakan lapangan kerja yang luas juga, begitu ya, agar supply dan demand-nya bisa masuk begitu. Oke, saya mau ke program yang selanjutnya yaitu Padat Karya Tunai dari Kemenhub dan Kemenpu, di mana nanti ketika ada program-program besar begitu ya, seperti PSN misalnya, yang diserap tenaga kerjanya adalah dari daerah tempat PSN itu diselenggarakan. Ini apakah hal yang menjadi harus kita apresiasi dengan luar biasa ya? Karena nanti ada penyerapan tenaga kerja yang luar biasa besar di sana sehingga masyarakat kita pun punya pekerjaan lagi karena kita tahu saat ini lapangan pekerjaan sangat sempit sekali. Banyak masyarakat kita juga yang kehilangan pekerjaan, layoff masih terjadi di mana-mana sampai sekarang. Industri kita juga banyak yang pilot, Mas Yusuf, apakah ini bisa menjadi angin segar bagi kita dan mendongkrak daya beli kita lagi, Mas Yusuf? Ya, memang kan program ini bukanlah program baru ya. Artinya program padat karya tunai itu sebelumnya sudah pernah dijalankan dan memang konsep dari program padat karya tunai itu adalah stimulus cepat gitu ya. Artinya dengan melibatkan masyarakat lokal untuk ikut membangun berbagai proyek infrastruktur, dalam hal ini proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh PUPR dan Perhubungan, harapannya mereka kemudian nanti mendapatkan upah dan tentu tambahan upah yang mereka dapatkan itu bisa mereka gunakan untuk aktivitas mereka sehari-hari. Dan ketika mereka mendapatkan tambahan upah, ini kan juga akan sedikit gitu ya meningkatkan daya beli mereka. Namun catatan khusus ataupun catatan kritis dari program padat karya tunai adalah program ini kan sifatnya sementara ya, artinya selama pembangunan proyek infrastruktur dilakukan. Ketika proyek infrastruktur sudah selesai, tentu program ini akan berhenti juga. Maka untuk memastikan mereka tetap bekerja, permasalahannya itu tidak boleh kemudian selesai dengan hanya program ini, tetapi pemerintah juga mesti harus tetap fokus dalam tadi program yang lebih besar, dalam hal ini misalnya program penciptaan lapangan kerja. Jadi kita memang melihat bahwa 8 kebijakan program di tahun 2025 itu masih sifatnya jangka pendek. Kita berharap bahwa kebijakan ini membantu untuk mendongkrak daya beli dalam 1 atau beberapa bulan ke depan gitu ya, sampai dengan akhir tahun ini. Tetapi pemerintah pun masih punya pekerjaan rumah dalam tadi menyelesaikan akar permasalahan seperti tadi masalah daya beli, kemudian memperbaiki iklim investasi agar industri itu bisa bergeliat kembali sehingga mereka kemudian tidak menjalankan kebijakan seperti PHK gitu ya yang kita saksikan dalam beberapa bulan terakhir gitu. Dan menurut kami itu yang juga perlu garis bawahi oleh pemerintah. Jadi jangan sampai kemudian kebijakan ini berhenti di sini. Kebijakan-kebijakan yang lebih sifatnya struktural atau bersifat akar rumput gitu ya, itu juga menjadi penting untuk tetap dilanjutkan karena sekali lagi ini hanya kebijakan jangka pendek. Kita belum berbicara kebijakan jangka menengah hingga panjang. Baik, kita harapkan pemerintah mendengarkan diskusi kita hari ini ya, agar kebijakan yang jangka pendek ini diharapkan bisa menjadi jangka panjang seterusnya ya. Ada kebijakan-kebijakan turunan lainnya yang bisa mendevelop kebijakan ini sehingga warga kita mempunyai pekerjaan yang tetap, mereka punya penghasilan dan daya beli kita bisa semakin meningkat begitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Yusuf telah bergabung berbagi perspektif bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Mohon maaf waktu kita terbatas Mas Yusuf. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Henry. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.